teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sini saya akan mencoba mereview jurnal yang telah saya kerjakan bersama kelompok saya. Review jurnal 1. Judul: Analisis Permintaan dan Penawaran Beras di Jawa Tengah. Jurnal: Majalah Ilmiah Ekonomika. Volume dan halaman: Volume 13 nomor 1. Tahun: Februari 2010. Penulis: Hari Winarto. Reviewer: Deniko, Lala, Oscar Renata, dan Wellington. Tanggal: 26 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian: apakah analisis permintaan dan pengeluaran berpengaruh terhadap beras di Jawa Tengah? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran beras di Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian: Demand Supply Rice, Central Java. Objek penelitian: Jawa Tengah. Metode penelitian: metode regresi variabel independen dan variabel dependen regresor. Hasil penelitian: dari hasil analisis dan pembahasan pada model permintaan dan penawaran beras di Jawa Tengah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Analisis OLS dan TSLS pada model permintaan beras di Jawa Tengah secara simultan dipengaruhi oleh variabel regresornya, yaitu harga beras, harga ubi kayu, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk. Namun secara parsial, pada metode OLS, seluruh variabel regresor tersebut tidak berpengaruh nyata. Sedangkan pada metode TSLS, seluruh variabel regresor berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan beras di Jawa Tengah. 2. Analisis OLS dan TSLS pada model penawaran beras di Jawa Tengah secara simultan dipengaruhi oleh variabel regresornya, yaitu harga beras, luas panen padi, dan harga beras tahun yang lalu. Pada metode OLS, secara parsial variabel harga beras tahun yang lalu berpengaruh nyata terhadap jumlah penawaran beras di Jawa Tengah. Sedangkan pada metode TSLS, variabel luas panen padi sangat berpengaruh nyata terhadap jumlah penawaran beras di Jawa Tengah. 3. Analisis TSLS pada model permintaan dan penawaran beras di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang lebih baik daripada analisis OLS. Untuk membuat model permintaan dan penawaran beras yang lebih akurat, kiranya diperlukan data runtut waktu yang lebih banyak, yaitu jangka waktunya panjang dan variabelnya semakin banyak. Kekuatan penelitian: 1. Jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan, mengapa dibuatnya analisis ini, sampai menjelaskan dan mendeskripsikan step by step analisis. 2. Penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kelemahan penelitian: 1. Tidak tercantum rumusan masalah. 2. Terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD. Ya, baik teman-teman. Tadi saya sudah review jurnal yang ke-1. Sekarang saya akan mencoba mereview kembali jurnal yang kedua, ya. Judul: Estimasi Permintaan dan Nilai Ekonomi Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Jurnal 11A. Volume dan halaman: Volume 5 nomor 3. Tahun Agustus 2017. Penulis: Fanna Fitriana, Zainal Abidin, dan Teguh Endaryanto. Reviewer:
Denico, Lala, Oscar Renata, dan Wellington. Tanggal 26 Oktober 2021. Masalah dan fenomena penelitian. Apakah Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara berpengaruh terhadap estimasi dan nilai ekonomi? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisatawan, memperkirakan ekonomi nilai, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Subjek penelitian: Mangrove Forest, Tourist Attraction Defense, dan Travel Cost Method. Objek penelitian: Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian: frekuensi kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Alam Angke Kapuk dipengaruhi oleh biaya perjalanan, umur, pendapatan, keadaan hutan mangrove, fasilitas, pelayanan, daya tarik, dan hari kunjungan wisata. Nilai ekonomi Taman Wisata Alam Angke Kapuk adalah senilai 10 miliaran per tahun. Daya tarik wisata Taman Wisata Alam Angke Kapuk dipengaruhi secara langsung oleh keindahan dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh kesejukan dan kebersihan. Kekuatan penelitian. 1. Kelebihan dari jurnal ini adalah pada penjelasan yang sangat rinci sehingga mudah dimengerti. 2. Abstrak memiliki tujuan penelitian yang membuat pembaca bisa memahami isi dari penelitian tersebut. Kelemahan dari penelitian ini. 1. Terlalu banyak teori dari para ahli. 2. Tidak tercantum rumusan masalah. Ya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang review jurnal 1 dan review jurnal 2. Ya, semoga review dari kelompok kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. 시작이라고 그렇게 쉽게 생각했어.